Podcast kali ini akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN Aneka dengan narasumber Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Selamat bergabung untuk Bu Dr. Ning. Langsung kita mulai saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana penerapan atau implementasi dari nilai-nilai ASN yang pertama, yaitu akuntabilitas di lingkungan Dinas Kesehatan? Mungkin khususnya di bidang P2P sendiri Bu, seperti apa? Apakah ada hambatan, kemudian implementasinya dari staf itu seperti apa, dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendalanya, seperti itu. Terima kasih Mbak Iin atas pertanyaannya terkait dengan penerapan nilai-nilai ASN akuntabilitas di Dinas Kesehatan, khususnya di bidang P2P, bidang yang saya ampu, alhamdulillah baik implementasinya. Dimulai dari kepala seksi, di mana di bidang P2P ada 3 seksi yang diampu, yaitu seksi surveillance dan imunisasi, kemudian seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, di mana baik itu kepala seksi ataupun staf dalam hal ini sebagai pemegang program itu implementasi terhadap nilai akuntabilitas kami nilai baik, karena mereka di dalam melaksanakan tupoksi masing-masing sangat bertanggung jawab. Mereka tanpa diminta selalu melaporkan apa yang telah mereka kerjakan, dan selama ini tidak ada kendala, meskipun ya paling tidak sedikit ada kendala, itu alhamdulillah bisa kami atasi. Oh baik Bu, berarti alhamdulillah untuk akuntabilitas sudah baik ya penerapannya. Lalu untuk nilai selanjutnya, untuk nilai nasionalisme sendiri seperti apa ya Bu para ASN di sini, mungkin khususnya bidang P2P? Apakah ASN di sini sudah tertib, sudah taat untuk menerapkan nasionalisme sendiri di kantor? Seperti apa Bu itu? Untuk penerapan nilai-nilai nasionalisme di bidang P2P, alhamdulillah juga sudah baik Mbak Iin. Sebagai contoh, setiap hari Senin itu kan ada apel rutin ya. Jadi untuk saat ini ketika ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu kan dibagi, ada yang WFH dan WFO ya. Jadi baik yang WFH ataupun yang WFO itu di setiap hari Senin mereka melakukan apel secara virtual. Nah, untuk yang saat itu kebetulan WFO itu mengikuti apel bersama di aula Dinas Kesehatan, dan untuk yang WFH itu mengikuti apel secara virtual dari rumah mereka masing-masing. Kemudian setiap jam 10 itu kan pas hari Kamis ya dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Itu ketika mulai terdengar aba-aba untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan dari sekretariat, itu dalam kondisi apapun mereka selalu menghentikan pekerjaannya untuk sejenak melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Ibu, ternyata sudah sangat bagus ya Bu untuk penerapan nasionalisme di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ini. Selanjutnya kalau dari segi etika publik seperti apa ya Bu implementasinya? Apakah sudah dalam taraf yang memang baik dan juga layak atau patut dicontoh, atau masih ada beberapa kendala kalau dari segi etika publik itu sendiri Bu? Terkait dengan penerapan nilai-nilai pelayanan publik di bidang P2 itu kan
kebetulan di bidang P2 itu kan seksi-seksinya sangat syarat sekali dengan pelayanan kepada masyarakat ya. Salah satu contoh pada saat ini kan sedang gencar-gencarnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, setiap hari itu tidak pernah sepi dengan kunjungan masyarakat menanyakan info terkait dengan pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, tentunya dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat yang datang kepada kami, itu kami jawab sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi, kami melayani dengan sepenuh hati, kami sampaikan informasi-informasi sesuai dengan kondisi dan realita yang ada. Tidak hanya itu saja, terutama di sini juga di seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, ini banyak sekali pengajuan terkait dengan dilaksanakannya fogging. Tentunya juga dari setiap ajuan itu kita layani dengan baik. Begitu Mbak Iin di bidang P2. Oh, siap Bu. Berarti dengan etika publik, etika pelayanan publik yang sudah sangat sebagus itu, tentunya komitmen penjaminan mutunya juga sudah baik ya Bu. Jadi jaminan kualitas atau mutu dari pelayanan itu pasti juga sudah baik ya Bu. Alhamdulillah sudah Mbak In, karena kan terkait dengan semua program yang ada di bidang P2 ini tidak lepas dari standar operasional prosedur. Jadi semua program itu kan ada SOP-nya ya. Jadi semua pelayanan yang kita berikan tentunya sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Begitu Mbak Iin ya, tidak pernah tanpa SOP. Jadi semua program itu ada SOP di dalam pelaksanaan kegiatannya ya, dan itu kita berikan sesuai dengan SOP-nya. Baik Ibu, kalau begitu bagus ya Bu. Jadi semua pelayanan, semua pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan SOP agar semua dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, seperti itu. Terakhir nih Bu, kalau dari nilai anti korupsi, bagaimanakah penerapannya? Bagaimana menghindari korupsi dan maupun perilaku-perilaku yang menjurus ke arah korupsi Bu di lingkungan bidang P2P Dinas Kesehatan ini? Sekaligus apakah ada tips atau trik mungkin untuk saya dan untuk para calon-calon ASN yang sedang memulai karir di pemerintahan ini Bu, seperti apa untuk penerapan nilai anti korupsi itu sendiri? Terkait dengan penerapan nilai anti korupsi itu selalu saya tekankan, selalu saya sampaikan kepada setiap ASN di lingkungan bidang P2 untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Saya sampaikan, saya tekankan bahwa semua kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Tidak pernah untuk menerima suap ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun. Kalau memang suatu permohonan itu memang tidak bisa untuk dilaksanakan, ya kami sampaikan untuk tidak dilaksanakan. Kami tidak istilahnya tidak peduli ketika yang bersangkutan itu mau memberi hadiah ataupun apa, tetap tidak kami terima. Jadi sesuai dengan prosedur yang ada itu selalu saya tekankan pada ASN di bidang P2. Wah, baik Bu. Berarti secara keseluruhan untuk penerapan nilai-nilai ASN dari mulai
akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi sudah sangat bagus ya Bu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ini, terutama di bidang P2P itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu karena sudah diizinkan mengganggu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih waktunya, terima kasih juga atas apa yang sudah disampaikan, yang pasti akan menjadi pelajaran untuk kami, mungkin para calon ASN yang baru akan memulai kehidupan ASN di pemerintahan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Wahyuningsih ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya.